karena mata cedera, jadi saya udah berhenti. Abang kena matanya. Apa yang abang rasakan? Dulu pada saat saya kena itu cedera, udah saya hilang semua harapan saya. Abang minder di situ? Minder saya di situ jatuh. Tapi saya berpikir, apa yang buat saya... Jadi itu pun walaupun mata saya pecah, saya mau cari lawan masih, Bang. Saya pernah diganggu juga di jalanan tuh, Bang. Diganggu di jalanan, senggol naik motor, tetap berhenti, saya pukul nggak kena-kena, Bang. Jadi sasarannya beda gitu loh. Jadi kalau satu mata dong, fokus beda, nggak kena-kena, Bang. Waduh, ini nggak bener nangis saya, Bang. 3 lagi lah. Masih saya simpan, saya akan berjanji akan bikin dia menjadi sabuk. 3 ini 3 orang? 3 atlet yang 3 mau atlet. abang simpan, iya. Abang mau jadikan mereka juara? Juara di champion di One Pride. Nah, emang kalau ibu memang saya aja bawa kemana-mana, kalau kejuaraan ke luar negeri kemana-mana, mama saya bawa, Bang. Oh gitu? Iya, karena kekuatan saya di mama saya juga. Tapi udah almarhum. Saya bukan yang terbaik, tapi saya sulit ditandingi. Bersama Linson The Predator Simanjuntak. Saksikan saya di Lensor Podcast. Selamat datang di Lensor Podcast. Masih bersama saya Septian Hermawan. Dan hanya di channel ini kita akan berbagi kisah inspiratif dari para olahragawan dan sisi kehidupan dari para olahragawan. Karena di Lensor Podcast saatnya olahraga yang bicara. Oke, kali ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang mantan atlet pegulat, mantan atlet MMA, pernah menjadi juara di kelas bulu, dan dia juga pernah berjasa di One Pride MMA. Siapa lagi kalau bukan Linson Simanjuntak. Apa kabar, Bang? Baik. Sehat, Bang, ya? Sehat, Yeah. sehat, ya. Gimana kegiatan sekarang? Kegiatan sih masih di olahraga ya. Masih di olahraga? Masih di belakang layar untuk memajukan olahraga MMA. Oh gitu. Iya. Jadi Abang sekarang masih tetap, walaupun udah nggak di One Pride, iya. tapi tetap ngajar atau? Saya masih membina atlet-atlet MMA, ya khususnya orang-orang yang One Pride main di One Pride. Nah, saya dari belakang bagaimana memajukan dan atlet itu bisa berkualitas dan bermain baik. Berarti Abang tetap juga ya masih menjaga MMA di Indonesia ya, Bang, ya. Keren banget, Bang. Iya. Bang, sebelum kita ngomongin soal itu, Bang, iya. Saya mau tanya-tanya dikit sama kisah Abang dulu. Iya. Dulu katanya Abang ada cerita nih, Abang katanya waktu pas kuliah sampai ngancam dosen karena nggak lulus-lulus, bener, Bang? Ya bisa dibilang iya juga sih, karena iya karena saya ya memang di sana termasuk paling bengal gitu, itu paling bandel ya, maupun di kuliah maupun di luar kuliah juga. Ya, gitu. Ya. Abang berapa lama Abang nggak lulus di sana? Sampai berapa? Saya dari angkatan 94 selesai saya tahun 2001 ya. 2000 antara 2001. Cukup lama. Panjang juga ya. Kalau dibilang mahasiswa abadi ya mungkin saya. Kalau udah disuruh DO mungkin saya. Mungkin karena nakalnya jadi nggak berani DO-in saya. Kuliah di mana, Bang? Saya waktu itu emang kebetulan saya kuliah di, kalau sekarang namanya UNJ. UNJ, IKIP ya dulu Jakarta. Ya? IKIP ya? IKIP. Abang ngambil jurusan apa di sana? Ya, saya sesuai dengan itu hati saya di olahraga. Di olahraga? Ya, fakultas olahraga. Berarti emang Abang dari awal pengennya ke olahraga? Iya, emang di olahraga. Nah, ngomongin soal dosen tadi, itu cara ngancemnya gimana, Abang? Jadi kan saya orangnya modelnya ini, Bang. Saya mudah cepat emosi, mungkin karena faktor jadi bela diri kali ya. Jadi saya disuruh bikin kalau udah selesai kuliah itu kan bikin skripsi gitu. Udah bab 1, bab 2, ini dosen kayaknya mempersulit terus, nggak memperlancar jalan, mempersulit gitu loh. Jadi ada salah satu dosen ya nggak boleh selesaikan saya gitu loh. Jadi malah justru saya bilang, maunya apa sih, Pak? Kalau emangnya saya salah ya kasih tahu gitu loh, jangan malah dipersulit seperti itu. Akhirnya? Ya akhirnya ya
akhirnya ya saya minta pengarahan dan minta petunjuk dari beliau juga akhirnya karena saya udah tekan seperti itu maksudnya apa ya akhirnya ya udah kamu harus seperti ini nih siapa saya akan laksanakan seperti itu. Ngancemnya gimana tuh Bang sama dosen? Ya itu yang saya bilang tadi. Ini maksud Bapak apa? Kok sampai susah-susahin saya? Kalau memangnya Bapak kalau memangnya saya salah, ya harusnya Bapak kasih tahu saya salahnya di mana. Jangan dilari-lariin kemana-mana gitu loh. Jadi saya sempat bete, hanya itu aja ngancam. Saya sampai mau kejar, terus sampai mau dia lompat ke itu ke jendela itu. Baru cuma dibilangin begitu aja dia udah takut tuh Bapak. Ya karena saya dulu belum sampai abang bilang saya pukul gitu enggak sampai kayak gitu ya. Bang, ya kalau ngelihat dari karakter abang dulu ya kan waktu masih zaman itu ya kan, kayaknya abang emang karakternya sumbu pendek nggak sih? Dibilang sumbu pendek, mungkin orang bilang sumbu pendek. Ya nggak juga sih, tapi memang kalau orang udah ngeliatin saya, malah saya langsung saya, kamu ngapain lihat mata saya bilang gitu. Karena ngeliatin aja abang udah langsung emosi. Udah emosi. Dari ngeliat abang doang. Saya pikir dia mau nantang saya. Bisa jadi dia kagum loh. Ya mungkin. Mungkin karena dilihat mungkin saya pernah bertanding sering juara seperti itu, mungkin dia mau kenal. Tapi kan saya pikir saya ya lawan saya, mengajak berantem saya, mungkin seperti itu. Kamu panas terus ya. Bawahnya jangankan dari kuliah, dari SMA pun saya kerjanya ya ribut mulu. Gimana luar, gitu loh. Ribut maksudnya tawuran atau memang satu lawan satu bagaimana? Pernah juga tawuran, pernah juga satu lawan satu. Ya, kalau tawuran ya kadang-kadang juga di kampung itu juga saya yang pimpin anak-anak itu kalau misalnya mau berantem keluar gitu. Kalau SMA di Jakarta? Jakarta, kebetulan Jakarta Bang. Dulu Jakarta. Sering berantem memang di SMA? Sering ya di SMA sering berantem. Emang apa lawan gimana? Kalau teman-teman ngelihat abang tuh gimana? Wah ini tukang ribut nih atau gimana? Ya kalau memang sih di daerah saya itu Bang, yang rata-rata kampung saya itu orang nakal-nakal semua rata-rata yang di situ orang Flores, orang Batak ya memang orang bengal-bengal gitu. Jadi pada saat bengal-bengal makanya paman saya suruh dia ikut olahraga aja mungkin itu. Mungkin karakter abang ini terbentuk karena lingkungan memang daerah situ daerah keras. Yang pernah merasakan dijaili atau dibully? Kalau dijailin sih enggak sih ya, karena memang malah justru saya ngejailin kali. Enggak. Begitu? Iya, bukan jailin enggak. Tipe orang jail emang abang. Iya. Oke Bang, tadi kan abang bilang abang memang agak tipe orang sumbu pendek. Ya. Dulu ya kan? Dulu, tapi sekarang enggak Pak. Sekarang enggak? Sekarang enggak. Apa yang bikin abang bisa nahan emosi untuk nanganin itu semua? Mungkin usia, satu, kedua saya sudah berkeluarga. Jadi saya berpikir untuk apa lagi untuk saya ribut-ribut yang ada jadi masuk penjara kan gitu. Jadi harus ada pendewasaan diri lah seperti itu Bang. Ada hal-hal lagi nggak yang bikin abang malu gitu kalau ngelihat masa lalu? Gue suka ribut di jalan atau di terminal di mana, ada nggak hal-hal yang? Malah justru gini Bang Rian. Malah yang ceritakan kalau saya nongkrong nih, kalau nongkrong di suatu tempat, yang ceritain teman-teman saya, oh ini dulu nih kerjanya berantem mulu gitu. Abang malah lupa. Malah lupa. Malah diingatin teman-teman. Pindah lagi tempat orang yang lain. Wah ini kerjanya gebukin orang mulu gitu. Sampai mahasiswa juga dari angkatan sekian sampai angkatan sekian harus ketemu saya masuk ke ruang namanya di sana kita ada buat itu ruang buat hajar orang gitu. Anak-anak kampus itu harus saya tampolin gitu loh. Kalau nggak benar, tapi kalau nggak benar saya tampar ini seperti itu. Tapi akhirnya kalau sudah selesai apa dulu namanya ospek Bang. Kalau selesai ospek malah kita akrab. Hanya ingetin seperti itu aja. Abang emosi di awal aja setelah itu malah. Ya paling kadang kala kan ada ketua ospek seperti itu masuk ke ruang kasus. Seperti masuk ke ruang kasus ketemunya saya. Jadi kalau misalnya ada di sana itu Bang, kalau di WNJ itu kan ada mempunyai cabur olahraga masing-masing yang berprestasi. Iya. Masuk ke situ aja harus berprestasi, minimal dia juara daerah. Saya panggil tuh, kamu apa mau skillmu? Saya bilang, bulu tangkis Bang. Yeah. Oh ya udah, kamu diri situ. Kamu skillnya apa?
saya pemain gulat Bang aja di situ. Punya kesalahan. Ya udah saya suruh dia bergerak sampai jelek. Kalau belum jelek ya saya stopin. Gitu jadi ya. sampai jelek, kalau enggak ya saya stopin. Walaupun jelek ya saya bilang belum jelek, saya bilang gitu. Saya ajar terus. Bang, sebelum kita ngomongin soal ke MMA, ya. Abang kan dari gulat. Saya belum tahu tuh dulu Abang ceritanya seperti apa akhirnya memilih cabang gulat untuk ini. Gimana Bang? Jadi dulu memang saya yang tadi saya bilang saya termasuk anak yang liar dalam arti kata ya mau gerak terus dan suka berkelahi sehingga ya kebetulan paman saya itu juara Asia di wrestling di gulat ya juara Asia ya juara Asia ya luar biasa Bang. Jadi sehingga ketemuin saya ya udah kamu daripada kamu nakal seperti itu ikutlah main-main latihan gulat lah dulu seperti itu dan akhirnya pada saat saya udah proses latihan saya tetap aja jalan tapi setiap ikut event gulat selalu dapat medali sudah dapat medali terus saya masih bandel terus dapat medali sehingga yang mengikat saya itu Bang pada saat saya sudah dapat uang saku baju kan kalau dari pemerintah kan dapat seperti itu jadi ada pertanggungjawaban sehingga saya fokus terus di gulat seperti itu. Jadi dari paman saya. Dari memang paman yang dari memang paman yang dia langsung mengajarkan. Ya, langsung ngajar. Luar biasa sih. Dari prestasi apa aja yang udah Bang Linson di gulat? Kalau di nasional ya, kalau misalnya nggak di nasional, hampir semua cabur saya ikutin dan pasti bisa pasti dijuarai. Tapi maksudnya nggak gulat aja? Nggak hanya di semua gulat cabur. aja. Saya taekwondo sekampus UNJ itu aja juaranya taekwondo kan di UNJ itu biasanya juara tuh. Biasanya orang-orang juara. Biasanya dulu ada kejuaraan taekwondo sekampus. Itu saya hajar Bang. Jadi semua ada ikut event-event bela diri saya hajar gitu. Abang belajar taekwondo juga? Taekwondo juga, silat juga. juga. Iya, jadi hampir semua cabur karena kenapa di UNJ itu kan semua dipelajarin. Cabur olahraga semua dipelajarin karena ada mata kuliahnya juga. Terus saya ikut wushu juga pernah saya ikut. Sesudah saya wrestling, saya ikut juara Asia-Oceania di gulat. Terus juga pernah juga pemain terbaik Indonesia di gulat juga. Terus saya berhenti, mungkin merasa sudah puas, saya ikut di wushu. Wushu yang nomor sansau dulu Bang. Nomor sansau yang stand up. Saya juga di situ pernah juara nasional juga di wushu. Di wushu pernah juara nasional. Terus masuk lagi ke dunia MMA. Jadi karena berpikir saya kebetulan waktu itu ada dosen, Son, itu ada olahraga MMA. Tayang di TV. Ya di TV. Dulu namanya ada TV yang dulu itu ada TV sebelah ada. Pertama kali saya di situ dulu ada TV karena sebelah. tayang di TV-nya itu Bang Linson pengen ikut atau emang senang karena berantemnya? ada pendaftaran. Karena senang berantemnya? Ya, senang berantem. Ya dulu dosen itu bilang, Son, kamu ikut aja dulu, kau nakal kau kan, kau juara ini, ikut aja. Ya saya udah daftar Pak, nggak usah. Sampai dicap begitu ya, kamu nakal tuh. Kau nakal, ikut aja kau, katanya dosen. Ada salah satu dokter dosen kebetulan udah almarhum, kau kan nakal. Saya udah daftar, nggak usah kalau bapak suruh, saya udah daftar di situ, saya bilang. Terus makanya kebetulan yang buat acara ini saya bingung, ini moto saya nih, saya bukan terbaik, tapi saya sulit ditandingi. Saya bilang gitu? Iya, saya pas bingung. Ya berarti ya? Makanya tahu dari mana ini. Ini karena produser kita nih, Bung Angga nih, emang pinter banget nih bikin kata-katanya. Makanya saya nggak lupa itu. Mantap, pas tuh kata Bang Linson tuh. Tapi memang saya main bukan cantiknya saya main. Tapi memang ya karena kelebihan saya pada saat saya bermain dulu Bang, lebihnya di fisik. Fisik saya yang lebih dari rata-rata atlet lain. Memang saya ditempa sama, dan kebetulan pelatih saya itu ada 4 Bang. Jadi ada pelatih fisik, pelatih teknik, pelatih buat psikologi, pelatih semuanya ada, dokternya khusus buat ada. Yang MMA ini nih. Iya, khusus MMA. 4. Ada 4. Jadi sehingga saya benar-benar terfokus, latihannya terfokus, semuanya terfokus, sehingga yang semua proses menjadikan yang bagus gitu. Jadi atlet saya saya jadi prima gitu loh. Jadi kalau ngelawan saya tuh lawan-lawannya pasti berpikir dulu ketemu saya. Karena saya kalau nembak kalau main MMA, nyasar pun pasti saya masih punya power gitu loh. Makanya terbukti ya. Terbukti. Abang akhirnya jadi
The best of the bestnya MMA pernah juga bang. The best of The best of semua kelas. Semua kelas. Semua kelas. Dan saya pernah diadu 1 malam bang. Satu malam. Satu berapa malam. kali pertandingan itu bang? Saya 4 kali pertandingan bang. 1 malam main sampai fight sampai saya juara. Saya bisa ketemu kelas ringan, kelas menengah, kelas berat. Wih. Yang jago-jagonya tapi bukan yang nggak jago-jagonya yang pasti ya orang yang udah terpilih semua itu bang. yang udah dari peringkat 1 dan pegang sabuk di kelasnya. Jadi saya main itu bang 1 malam itu dan saya mewakili dari kelas ringan itu. Dan abang juga juara kelas ringan dong pasti. Saya waktu itu mewakilin kelas ringan. Kelas ringan atau kelas bulu? Kelas ringan. Dulu di 65, maksimal 65 tuh jatuhnya di kelas ringan. Ringan ya. Tapi saya juga kalau mau menghadapi pada event best of the best itu saya harus naikin berat. Memang saat itu memang olahraga MMA itu pertama kali ya di acara itu ya? Di acara itu. Di acara itu. Pertama kali tahun 2001 antara 2001 ya 2001 atau 2000. Abang udah tampil di situ ya? Sudah tampil di situ. Mantap bang, luar biasa bang. Siap bang, makasih bang. Bang, ya kita tadi abang udah bicara tentang MMA, udah bicara soal gulatnya, awal ceritanya. Ya, boleh sharing dikit bang. Ya. Abang udah dari rekor 9 rekor tadi. Ya kan? Ada lawan yang mungkin abang abang anggap sulit kah atau berat kah gitu dari semua lawan? Kalau di Indonesia ya maaf izin ya, itu semua faktor kesalahan saya. Ya, tapi kalau ngelihat kualitas, kalau diadu lagi pun nggak ada takutnya kecuali saya ketemu kemarin yang di luar negeri itu memang jago. Saya kalah yang itu masuk rekor yang 1 itu yang juaranya Pankres nomor 1 dunia. Nah itu memang nomor 1 dunia. Itu yang Jepang itu. Yang Jepang. Yang abang satu-satunya kalah di sana. Sama dia. Pernah. Ya, pertama kali ya kalah di sana dia. Di sana. Itu emang nomor 1 dunia. Dan nah, saya pun awalnya dulu bang. Kenapa abang bisa dilempar ke Jepang? Ya karena saya juara bang. Karena mungkin dulu Presiden Pankres datang ke Indonesia ikut event yang best of the best itu. Terus saya menjuarai di kelas itu, di semua kelas itu sehingga saya dapat card. Dapat card untuk mewakili Indonesia. Aktif mewakili saya satu-satunya. Iya. Karena saya juara, bawa berangkat ke sana. Bang kepilih ya. Kepilih. Dan lucunya emang itu ya, saya kayak seperti dibohongin gitu. Apa nggak tahu dibohongin? Apa saya kurang gaptek? Ya kan dulu nggak ada handphone, saya nggak ada apa, jadi saya siapa aja saya sikat gitu. Pas pada saat saya main, kalau selesai main, tahu pas saya lihat itu bang, di luar kan mainnya di indoor, di outdoor itu semua pin, semua aksesoris semua itu gambar dia. Iya, saya tanya sama Presiden Pankresnya, kebetulan ada asisten yang terjemahin. Yeah. Ini siapa? Saya bilang gitu. Ini number 1 Pankres dunia. Wah kaget saya. Wah tahu begitu saya nggak mau main, saya bilang begitu. Ketemu abang. Ya ketemu langsung lah. Beda inilah. Kecuali saya latihan benar-benar. Indonesia saat itu baru bangun. Ya coba. Tapi abang dipercaya untuk ketemu sama nomor satunya di Jepang. Iya nomor 1. Komito. Dan itu pun saya nggak nyerah itu sebenarnya. Cuman karena wasit berhentiin, saya langsung ngetap. Dia langsung berhentiin. Saya nggak ngetap itu. Nah itu. Apa yang dia sampaikan ke abang waktu saat itu? Dia sampai lempar mic pada saat itu. Lalu bawa ke sini semua petarung-petarung dunia. Katanya, ih ini kenapa ini ngambung-ngambung sama saya? Karena hanya saya yang jatuhin dia, yang sulit untuk ngunci saya hanya saya. Dia bilang begitu. Ini petarung susah saya sulit ngunci ini. Ya bener lah orang saya pegulat ya susah dikunci. Cuman karena mungkin ya Indonesia ya kurang latihan teknik-teknik sehingga saya buta dengan seperti itu. Gitu. Mantap bang. Sekarang abang pensiun di tahun? Tahun 2006 abang pensiun berarti udah lama panjang. Udah lama. Kangen gak sih balik lagi ke oktagon? Iya, namanya hidupnya di olahraga ya. Iya, ya pasti kangen Bang Rian. Kangen? Pasti kangen. Siapa masanya makanya kalau abang tanya, malah justru saya tanya, ada nggak lawan saya? Saya bilang gitu. Mungkin saya mau gitu loh. Gitu ya? Kalau ada lawannya, abang mau? Ya pasti mau. Karena ya memang saya orang olahraga dan ya semua olahraga. Maksudnya pasti. Lawannya dari yang muda apa yang selevel sama abang nih? Maunya? Ya. Siapapun?
boleh lah dites dulu lah kalau emangnya ada gitu, boleh aja gitu loh. Usia emang udah berapa Bang? Ya usia nggak usah kau tanya, kalau usia kau Ntar copot sendinya gimana? usia udah tua lah, paling tua lah. Ada 40? Wah udah lebih, hampir mau di angka 5 saya. Mau di angka Mungkin 5, di tapi 48 mau tetap tahun. tarung. Ya, nggak apa-apa, kan kita tahu metode latihannya. Karena kita sarjana olahraga tahu ya, untuk ya pengalaman ya jangan ditanya. Tapi mungkin fisik saya kalah. Tapi kalau untuk strategi, untuk pengalaman, oke boleh kita adu kan gitu. Gitu ya. Oke, dari beberapa orang yang pernah Abang temuin, mungkin ada dendam, ada pengen ketemu lagi karena penasaran. Ya, ada beberapa. Sempat Abang pernah ngomong sama di media kan, sempat ngomong di YouTube ya. Di medsos juga Abang pernah ngomong, Abang pengen ketemu lagi sama Johan Mulia Legowo ya kan, yang di Solo. Ya, memang. Ya memang saya pernah ngomong tapi nggak ada suaranya. Itu coach Han Academy ya? Iya, tapi nggak ada balasannya, percuma juga. Dia mungkin udah tahu pasti, tapi dia tahu saya seperti siapa saya gitu. Jadi kalau misalnya... Kenapa Abang begitu nafsu sama dia? Iya, ya pernah kalahin saya. Pernah kalah? Ya namanya petarung, mau kalah ya fight terus. Masih mau diajak main lagi Bang. Gitu ya? Tujuannya apa nih? Abang mau ini lagi, mau membuktikan atau memang sekedar untuk kalau mengulang nostalgia? Gimana ya? Kalau dibilang saya kangen aja mau bermain, dan memang hobinya fight, ya saya mau coba lagi sama beliau gitu. Sama beliau mau main lagi kalau emangnya diizinkan, ya kalau disiapkan promotor ya oke juga. Begitu ya. Jangan kan dia, yang satu lagi yang pernah kalah juga sama saya juga saya siap juga gitu loh. Nah, ini nih, yang satu lagi yang ini siapa? Satu lagi, setahu saya kan tadi Abang udah bilang, Abang kalah sama Jepang, ya kan? Ya. Johan. Terus Johan Mulia Legowo. Satu lagi saya penasaran. Yang satu lagi aja saya berani gitu loh. Ini karena, siapa? Ya karena kenapa saya berani? Orang dia aja pernah privat sama saya, gimana saya bisa takut kan gitu. Masa? Ya iya. Boleh dong bocorin kelemahannya. Yang gitu. satu lagi siapa ya Francino. Kalau boleh disebutin ya saya pernah. Francino Tirta? Ya. Serius Bang? Boleh kalau itu pernah ngalahin Abang? Ya pernah, tapi bukan di kelas saya menjuarai. Jadi itu pada saat saya main, karena saya juara kelas ringan, juara best of the best, itu the best of the best 1, ada best of the best 2. Best of the best 2 maksudnya gimana? Yang satu beratnya tahun ini saya yang pegang. Kan ada 2 tahun periode terus. Jadi karena saya juara terus, nanti juara nggak ada lawan. Jadi maaf izin, itu memang katanya diskenarioin supaya gitu. lu kalah, lu bisa fight lagi rame daripada lu terus yang main lagi, bangun lagi ya. Supaya rame. Kalau ketemu Bang Linson terus, aduh lawannya berat juga nih. Karena gitu mungkin kalau ya? ketemu saya susah tidur Bang katanya. Maksudnya gimana tuh susah tidur? Ya susah tidur karena kalau main sama saya waktu itu kalau nggak salah ya pasti rusak. Saya jarang banget main teknik banget, nggak smooth saya main. Saya main pasti menghancurkan lawan karena saya dibilang anggap predator, makanya saya ditunjukin predator itu karena saya ngelihat darah itu malah justru bukan saya takut, malah saya kalau bisa dijilat saya jilat. Gitu Bang? Iya. Wah. Malah saya ajar terus gitu. Ini ngeri. Tapi memang karakter petarung harusnya seperti itu Bang. Ya harusnya gitu, tapi petarung memang yang harusnya memang harus seperti itu, tapi harus kontrol. Dari 9 kemenangan itu hancur semua? Ya boleh Abang tanya aja lawan-lawan yang pernah kalah sama saya. Termasuk si Johan aja nggak bisa bangun walaupun pernah kalah sama saya. Malah saya yang gotong. Serius? Ya tanya Johan sendiri. Malah saya gotong, saya bawa wah udah hancur banget, udah nggak lihat lagi mukanya lagi Bang. Malah saya gotong. Walaupun Abang kalah, tapi dia hancur. Hancur nggak bisa bangun. Nggak bisa bangun. Saya yang gotong Bang. Saya angkat. Ditanya dia sendiri. Itu. Mungkin gitu. Abang ada yang mau disampaikan buat Coach Johan dari Hans? Boleh saja. Saya rasa Johan pasti akan lihat. Nggak mungkin saya harus sampaikan sekarang di sini. Pasti karena ini juga udah terkenal podcastnya apa tadi namanya Lensor. Ya, Lensor pasti akan pastinya Lensor pasti akan dilihat. Pasti dilihat seluruh minimal ya orang Indonesia pasti lihat Lensor MMA. Iya pasti, dan pasti Ko Johan bisa tahu kalau memangnya Ko Johan mau coba lagi main sama saya, no problem. Itu aja, nggak usah harus disampaikan.
Ya kan gitu bang. Siap bang. Berarti kalau ada promotor yang yang siap untuk siap. Ini kan memfasilitasi abang. Siap. Abang siap. Siap bang, siap banget Siapapun bang, lawannya. siap banget. Karena kan ya saya juga memang ngelatih, pasti bergerak terus gitu loh. Jadi saya siap untuk siapapun ya saya siap apa bang. Oke, ada yang menarik saat abang selalu pas tampil di acara MMA itu bang ya. Abang selalu pakai topeng. Apa yang menginspirasi abang selalu pakai topeng? Sebenarnya bang, gini bang Rian, yang menginspirasikan saya pakai topeng bukan saya. Jadi ada tim yang melihat saya, karakter saya bermainnya seperti apa. Buas ya. Iya, jadi dilihatnya mungkin kayak predator, yang makanya dibilang predator. Saya pakai topeng pada saat dilepas udah mau ngelihat kayak maaf izin udah kayak mau cari hajar seperti binatang seperti itu bang. Itu yang membuat saya pakai topeng, bukan dari saya. Jadi biar terlihat seram dan misterius gitu. Iya misterius. Jadi saya selalu ganti-ganti. Kadang pakai topeng ini, kadang pakai topeng yang lain, kadang-kadang juga pakai apa gitu loh, biar menarik aja bang. Oke. Iya. Abang pertandingan abang selalu menggunakan teknik gulat ya. Iya. Mungkin ada teknik yang spesial yang biasa abang lakukan waktu pas di pertandingan. Kalau dulu zamannya kan belum seperti gaptek seperti sekarang. Bisa ngelihat teknik-teknik itu di YouTube. Karena saya backgroundnya ground atau gulat, saya menggunakan itu. Pada saat saya pin, saya tahan mereka, dan saya punya punya ahli wusu juga. Saya hanya pukul-pukul bang, jarang saya mengunci. Saya pukul, saya rusak, sampai dia nyerah sendiri, atau wasit yang nyerahin, yang bikin stop. Rata-rata seperti itu. Dari 9 kemenangan abang, kemenangan. ya kan? Terus 3 kekalahan. Total berarti abang udah mengumpulkan 12 pertandingan nih bang ya? Iya, 12 pertandingan. Mana lawan terberat yang menurut abang? Itu tadi udah saya bilang bang Rian. Jepang itu? Jepang aja. Tapi kalau Indonesia itu semua faktor kesalahan. Termasuk? Iya, termasuk Johan Mulia dan Bung Pransino itu. Jadi nggak ada nih di Indonesia nih menurut abang? Kalau menurut saya sih enggak. Gitu? Menurut saya, tapi kalau menurut dia ya coba aja lagi kalau mau. Gitu? Iya. Kalau mau. Kalau mau orangnya gimana bang? Ya kalau mau ya berarti kita harus cari promotor. Promotor? Iya, yang menyiapkan buat main biar rame kan gitu. Gitu. Mungkin OnePride mau kali ya? Ya mudah-mudahan. Kalau emang mau, tapi ingat kalau emang mau jangan kasih waktu cepat. Kasih waktu supaya saya siap, supaya bagus lagi badan saya kan gitu. Iya. Gini, OnePride predator lagi. OnePride udah ada celebrity fight. Iya. Kan? Ada ya memang fight-nya para fighter di situ kan. Ada celebrity fight juga. Nah, belum ada nih fight veteran. Ada bang, ada yang mau nantang saya juga tuh. Pernah saya dengar katanya siapa namanya juara yang di Jepang itu, si Aji Susilo. Itu juga itu. Itu kan komentator OnePride juga. Nah itu kayaknya mau, kalau kadang-kadang saya dengar dia mau coba-coba saya. Tapi kalau emangnya ada ya boleh juga gitu loh. Aji Susilo pernah juara di Jepang itu. Pernah juara. Mau ketemu abang. Pernah sabuk menang juga. Pernah kalah sama abang. Dia yang pernah kalah sama saya. Dia pernah kalah sama abang? Dia pernah kalah sama saya. Ketemu best of the best waktu dia juara di Jepang. Ketemu pada saat best of the best, saya kalahin dia. Makanya mungkin dia nafsu. Sama kayak saya nafsu sama yang dua berarti itu. Tinggal nunggu promotor aja yang bisa nyiapin pertandingan abang, abang jalan gas. Siap. Walaupun usia abang udah mau 50. Kalau petarung ya usia ya saya nggak ini, tapi ya benar sih kalau dibilang usia sangat mempengaruhi kalau saya pertandingan. Tapi kalau petarung jangan coba tanya, disuruh merem berantem aja bisa berantem pada saat mimpi gitu loh. Iya, itu petarung, emang jiwanya petarung bang. Akhirnya abang pilih pensiun di tahun? Pensiun karena mata cedera, jadi saya udah berhenti. Mata cedera karena pertandingan di MMA? Nggak, di amatir. Dia amatir? Ya, dia abang amatir. jadi selain ikut profesional MMA, tapi juga ikut? Iya, karena saya amatir. Dulu dibilang atlet yang transferan bang. Yang dibilang atlet transferan, saya dulu punya 5 KTP. 5 KTP, siapa yang daerah-daerah yang mau medali emas, ya boleh. Jadi makanya
Dikontrak Kadang abang kontrak, lah ya. diambil pindah ke sana, diambil pindah ke sana, tapi janjiin medali, iya siap, bilang gitu. Boleh cerita sedikit bang soal Ah, mata kenapa? ya dulu saya pernah ikut amatir di WUSU, di amatir WUSU. di WUSU Tahun? 2006. Makanya Saat saya itu masih berhenti aktif di- juga di MMA. masih aktif. Enggak, udah siaran TV yang itu udah Udah nggak ada? berhenti. Oh, berhenti. Makanya saya cari kegiatan. Makanya kalau misalnya ada kegiatan lagi mau fight lagi, oh oke lagi gitu loh. Itu. Karena emang seneng tarung Iya, ya. seneng Terus, Bang? olahraga sih benernya nggak seneng tarung. Jadi itu ikut WUSU, Ikut pertandingan WUSU. WUSU. Ikut Bertanding, WUSU, ya kecolok tanding, kah atau- ya seharusnya ya bukan dibilang kecolongan, memang kena kuku kaki aja, kena kuku kaki. Padahal pakai guard, kena cucuk. Padahal aman ya, padahal amatir Harusnya aman. Makanya ya. iya, makanya Malah akhirnya cederanya abang di cedera situ. kenanya di amatir. Makanya adik-adik kita kalau misalnya memang di MMA ya fokus di MMA, nggak usah harus takut bahwa olahraga ini keras, enggak. Di amatirnya bisa kena gitu loh bang. Jadi nggak usah harus takut, atau yang mau ikut MMA silakan ikut MMA gitu loh. Karena ini kalau olahraga ini kan meminimalisirkan. Kalau bila itu apa seperti MMA semua cabur olahraga. Jadi harus bisa semua gerakan gitu loh. Iya. Jadi meminimalisirkan apa yang dibilang itu bahaya. Nah, Saat abang kena matanya, hmm. apa yang abang rasakan? Emosional kah? Atau abang Ini ada merasa, sedikit, ini ada sedikit cerita Bung Rian. ini. Dulu pada saat saya kena itu cedera, udah saya hilang semua harapan saya. Abang jatuh bener-bener. Jatuh sebenarnya, sampai saya dulu pakai kacamata hitam terus, kemana salah selama 1 tahun. Sama tuh. Abang minder di situ. Minder saya di situ jatuh, tapi saya berpikir apa yang buat saya, jadi itu pun walaupun mata saya pecah, saya mau cari lawan masih bang. Saya pernah diganggu juga di jalanan tuh bang. Diganggu di jalanan, senggol naik motor, tetap berhenti, saya pukul nggak kena bang. Jadi sasarannya beda gitu loh. Oh, Jadi kalau satu fokusnya mata beda dong, memang. fokus beda, nggak kena bang. Waduh ini nggak bener, nangis saya bang. Saya mukul nggak kena, jadi saya pegang dulu baru kena. Seorang Itu nggak Linson benar. Simanjuntak Iya. nangis karena nggak bisa mukul. Nggak bisa mukul, karena kalau kena pun nggak pas impact, malah begini sakit. Kalau nggak kena, Abang kesel tuh di situ. kesel. Akhirnya saya latihan bang, latihan tenis meja tuh. Itu berpengaruh. Pengaruh, karena ini kan second run, saking tenis fokus kan, main tenis meja, pukul terima. Saya coba lagi bang, emang saya cari itu bang. Gitu. Di tempat biliar saya cari, mau cari yang resen. Lu resen. Saya pukul, oh ya udah bisa berantem saya. Langsung, di situ baru saya abang percaya pede diri. lagi, percaya diri Saya lagi. percaya diri lagi. Dia percaya Akhirnya balik lagi ke balik lagi. MMA atau Ya. amatir lagi? Enggak, saya sudah selesai. Tapi kalau makanya saya bilang saya udah balik, kalau misalnya ada olahraga event-event fight lagi saya siap gitu, karena saya udah siap untuk mata saya sudah siap gitu, udah balik gitu. Itu. Mantap bang, abang luar biasa sharing pengalaman dari abang sampai terpuruk, akhirnya abang bisa bangkit lagi dan sekarang Iya. jadi seorang Linson Simanjuntak. Iya, siap. Terima kasih. Kembali Bang. lagi. Bang. Terus abang akhirnya muncul di One Pride One MMA, Pride MMA. sebagai Iya, dewan juri. Sebagai dewan juri. Itu gimana bang? Akhirnya abang terpilih, ditunjuk juga dari Pak Ardi selaku pemilik One Pride MMA. Memang tuh ya yang ngajak saya dulu ya teman rekan saya gitu, Bang Fransino. Fransino Dulu juga pada yang saat ngajak, yang dia privat sama saya. Terus Bang mau ini ada apa, ada mau bikin event apa MMA kayak yang di sana. Ah ya benar Bang, benar. Itu ya benar nggak? Kalau benar ya saya mau, saya ikut, saya bantu. Saya bilang Kenapa abang nggak yakin saat itu? nggak yakin karena dulunya itu hanya 2 tahun. Dulunya jalannya cuma 2 tahun. Cuma 2 acara tahun. sebelumnya Acara maksudnya. sebelumnya, makanya saya bilang ini acara panjang nggak? Kalau acara panjang saya mau bantu, tapi kalau acaranya pendek percuma, kasihan anak-anak binaan kita, karena olahraga ini nggak bisa cepat, ada proses pembinaan sehingga atlet itu berkualitas. Jadi kalau misalnya hanya 2 tahun, ini mana bisa membangun atlet jadi kualitas? Nah itu menyebabkan saya berpikir kalau lama ini olahraga MMA, saya yakin di Indonesia ini pasti akan muncul juara-juara kayak JK itu. Akhirnya abang yakin di One Pride bakal maju itu karena sosok Pak Ardi ini. Ya,
Saya pernah bicara sama Pak Ardi. Pak Ardi izin, ini lama nggak olahraga? Lama Linson. Karena kenapa? Ada beberapa pelatih-pelatih yang tanyakan saya, karena kebetulan saya kan pelatih juga dulu. Bang Linson, ini olahraga MMA ini lama apa sebentar? Kenapa kau tanya itu? Ya kalau sebentar untuk apa kita bina? Kan gitu. Kan perlu proses, Bang. Pembinaan olahraga ini nggak sekedar kayak telapak tangan. Proses tahapan-tahapan itu kan ada. Sempat berhenti jauh ya, dari tahun berapa tuh Bang? Tahun 2001 kayak gitu sampai 2003 doang. Kita mulai lagi 2016 kan? 2016 itu jedanya jauh banget. Iya, jeda. Makanya pas saya bicara sama Pak Ardi, memang salah satu sosok yang sangat luar biasa. Pak Ardi itu sampai sekarang ini hampir 8 tahun kalau nggak salah. Hampir 8 tahun. Wah, itu harusnya udah, makanya udah ada kayak JK banyak. Iya, Saragi. Ada lagi sekarang Ronald Sian. Gitu. Terus ada lagi atlet-atlet si Windri 45. Iya, 12 orang yang dikirim juga yang dikirim kemarin. Nah, Amerika itu harusnya bersama udah bisa berkompetisi di sana. Bukan lagi baru daftar ibaratnya persiapan audisi. Harusnya udah siap tampil di 6 tahun itu. Harusnya. Itu saya berpikir seperti itu. Dan Abang akhir menjalankan itu semua. Makanya saya mundur dari Dewan Juri. Saya dari belakang. Saya akan bina atlet-atlet saya ini sehingga sampai juara dunia. Sebelum Abang ngomong situ, saya mau tanya. Alasan Abang mundur kenapa? Padahal Abang yang ikut membangun One Pride ini dari awal. Tiba-tiba Abang mundur. Iya. Begini ya, banyak cerita ya. Makanya saya bilang gitu. Emang saya termasuk pendiri yang merumuskan juga baik rule baik wasit juri semua yang saya bangun. Tapi saya juga matchmaker juga kan? Matchmaker juga. Cuman saya berpikir, dan saya awalnya kan dari amatir. Dari amatir sehingga kan itu pasti ada proses. Ada proses untuk pembinaan dan pengembangan olahraga. Dan itu saya tahu banget. Tapi kalau mungkin ya rekan apa seperti apa maunya asal jadi, saya nggak mau itu. Maunya ya ada proses, ada pembinaan di mana-mana apa seperti itu, sehingga ya mungkin nggak ini aja, nggak sepaham aja Pak. Nggak sepaham. Tapi Abang merasa ada yang kurang yang perlu dibenahi, ya. Tapi nggak sejalan. Nggak sejalan. Gitu. Makanya saya ya maunya kan ya ada pembinaan di daerah, di sini ada pembinaan. Sehingga dan juga ada coaching klinik, muter-muter sehingga atletnya berkualitas Bang. Jangan hanya maaf izin hanya bisa adu-adu aja gitu loh. Itu mau saya. Makanya saya lebih baik saya resign, saya dari belakang tetap bangun MMA di Indonesia. Atlet-atlet One Pride juga saya tunjukkan bahwa saya tuh bisa membangun walaupun dari belakang. Ya seperti contoh soal aja kayak si atlet yang pernah saya pegang yang tadi yang nggak bisa saya bangun pernah juara juga kan gitu. Ini siapa nih Bang? Kita ngomongin siapa nih? Ya, Windri kah? Atau Windri 45? Itu tadi atlet yang benar-benar bukan atlet, yang maksudnya dalam arti kata nol betul, dan saya pegang betul, dan rupanya ya bisa. Ya dari situlah salah satu contoh bagaimana pembinaan itu supaya atlet MMA itu maju. Jadi saya akan buktikan. Dulu juga saya pernah audisi, saya bilang salah satu faktor untuk orang itu berhasil itu adalah fisik. Kalau misalnya fisiknya tidak ada, teknik tidak akan jalan. Bagaimana mau jalan? Motornya di fisik, indikatornya di fisik. Berpikirnya juga nggak bisa, karena ada 4 komponen yang harus dibangun dalam tahapan itu. Yang saya bilang itu apa? Fisik, teknik, strategi atau taktik, mental. 4 itu yang dibangun dalam tahapan proses periodisasi latihan. Itu aja dibangun. Tapi indikatornya di fisik. Kalau misalnya tekniknya banyak, fisiknya nggak jalan Bang. Bagaimana jalan? Saya kesini aja pakai fisik Bang. Iya. Kalau sakit mana bisa saya kesini? Kan gitu. Ya itu semuanya ya tergantung kadarnya, tergantung karena ini olahraga MMA dan mempunyai durasi yang banyak. Durasi kan 15. Betul. 15 menit. Betul. 5 kali 3 itu yang fight
tetap 5x5. 5x5. Mau jadi apa bang? Kalau fisiknya pasti jadi kayak mainnya itu kayak Lemes ya, Bang, kayak lucu-lucuan lah. Makanya saya bilang atlet itu harus mempunyai VO2 max minimal 60. Itu. Makanya saya selalu sama tim, ayo dong bang, naikin fisiknya. Nah itu. Tapi ya mungkin nggak dengar. Kawan kita ya udah. Akhirnya abang lebih baik saya mundur dari belakang. Bangun dari belakang. Tapi abang tetap mensupport ya. Mensupport Pak Ardi. Walaupun sudah nggak di MMA, di One Pride, tapi abang terus mensupport. Support. Nah atlet-atlet MMA One Pride saya latih juga. Iya. Dan saya juga bangun. Kemarin saya lihat abang juga kan dampingi Ronald. Iya saya juga sampai sekarang juga sama teman-teman yang saya mundur resign juga termasuk Bang Sino, Max juga baik ya. Cuman saja ya nggak sesuai, nggak sepaham aja. Kayak kemarin saya bawa terakhir kan bawa Winry, saya bawa ya masih salaman gitu loh. Masih bawa si Ronald juga kemarin kan. Saya bawa jadi coach, nggak apa-apa. Yang penting atlet-atlet atau adik-adik kita menjadi juara gitu Bang. Kemarin waktu pas Winry memenangkan pertandingan lawan Theodorus Ginting ya kan ya. Abang di situ di sampingnya Winry ya luar biasa. Abang pasti yang sangat berjasa banget bagi dia yang hingga dia akhirnya jadi juara gitu kan Bang ya. Sebenarnya nggak hanya saya, timnya beliau yang tapi dari statementnya Winry begitu sangat berterima kasih banget sama abang waktu saat itu. Terima kasih kalau emangnya dia menganggap seperti itu, ya saya juga terima kasih. Tapi saya berpikir kalau nggak tim, ya sebelah-sebelahnya itu yang mendukung dia, ya nggak mungkin bisa dia berjuara. Gitu, iya. Saya hanya mengantar saya aja, mengantarkan dia, tekniknya dia. Tapi kan ada yang asupan itu yang dari luar itu yang harus masuk ke Winry. Dari apa ada orang Manado namanya Teteung ya. Ya dia yang support itu sangat baik sekali keluarga beliau. Materi, semua itu. Kalau nggak dari beliau itu ya mungkin Winry belum tentu bisa sampai seperti ini. Abang yang molesnya. Jadi tim lah ibaratnya seperti itu. Sekarang Winry katanya mau berangkat ke Amerika, ya kan? Mau langsung berlatih di sana. Ya kan? Tapi sebelum ke sana, saya ngelihat beberapa pertandingan Winry, abang udah nggak mendampingi dia. Alasannya apa, Bang? Saya lihat. Kayaknya hubungan abang kayak udah nggak harmonis nih sama Winry. Mungkin ya ada sedikit ya, tapi mungkin itu hak beliau, hak dia. Untuk mencari pelatih yang lebih bagus. Gitu. Mungkin seperti itu Bang. Mungkin seperti itu. Tapi ya mudah-mudahan dia sukses saja. Dan dia sukses. Tapi abang menilai saat dia berlatih di tempat lain apa udah semakin bagus apa biasa aja? Saya melihat ya dari kaca dan merasa bukan gimana ya. Saya hitung-hitungannya dalam olahraga ya. Dalam olahraga kalau sebulan dia latihan nggak jadi apa-apa Bang. Gitu. Nggak jadi apa-apa. Pasti gayanya masih gaya modeling dulu. Tapi saya lihat karakternya masih karakter abang semua. Maupun maaf kata latihan di sebelah di mana-mana kalau memangnya hanya sebulan nggak dapat Bang. Iya. Karena bangun yang saya bilang tadi baik fisik, teknik itu bangunnya perlu waktu terperiodik gitu. Nggak bisa hanya sebulan dia udah jago, nggak bakalan bisa. Strategi aja harus dibangun dengan fisiknya juga. Mana bisa jalan strategi kalau fisiknya nggak bagus, itu kan perlu waktu juga. Makanya saya bilang kalau misalnya dia pindah ke, ya terserah dia. Tapi ya pasti akan balik gayanya kayak gaya model mainnya saya. Itu nggak bakal hilang. Nah itu. Bang, ya tadi yang Winry kan udah di sana. Di Amerika nanti akan berangkat tanggal 5 ya Bang ya. Tanggal 5 Februari dia berangkat ke sana, terus Ronald juga anak didik abang juga ya di sana. Perasaan abang gimana? Mendidik 2 orang, 1 champion, 1 lagi contender fight, tiba-tiba sekarang mereka dibawa ke luar dan berlatih sama orang yang pelatih profesional MMA yang di luar. Ya, saya sangat bangga. Abang bangga? Ya, sangat bangga. Walaupun saya wajar namanya atlet bandel, wajar.
Karena abang juga bandel ya? Bandel, tapi disiplin. Nah, saya sangat bangga. Bangga sama adik-adik kita itu sampai tingkat, jangankan hanya sampai tingkat kalau ada kejuaraan antar planet dia juara, bangga banget gitu loh. Di juara, apalagi juara dunia nanti dia, saya sangat bangga karena kebanggaan itu karena semua sesuai dengan statistik keilmuan saya hitung-hitung dia sehingga ada proses terus dia jadi juara, itu sangat bangga sekali. Kan pernah saya bilang Bang Rian, waktu pada saat tes audisi, ingat nggak? Yang dulu ada tes BIP. Nah ini cara khusus untuk melihat seorang fighter memiliki kemampuan atau enggak? Benar? Iya. Benar? Iya, karena satu, ya, saya bilang, saya belum tahu tadinya bahwasanya itu juara di amatir. Saya lakukan itu tes BIP tes. Ini tes. Cara abang bisa mengetahui mengukur seorang fighter itu seorang siap apa atlet itu enggak. siap enggak. Ya karena nanti akan selain fisik pasti hanya memoles tekniknya sebentar. Karena indikator fisiknya udah bagus. Iya. Jadi saya lakukan itu karena saya bilang kan kita mempunyai durasi ya lama pada saat fight, ya kan? Apalagi kalau title fight, 5 kali 5. Berarti apa? Sistem kinerja otot jantung parunya berfungsi. Betul. Iya. Jadi kalau misalnya dia hanya PO2 max-nya dia hanya 40, bagaimana untuk melakukan teknik-teknik yang indah? Bagaimana dia bisa akan lari-lari? Dia tidak akan bisa lari-lari, bikin keren gitu loh maksud saya. Nggak bisa step ke sana, step ke sini. Itu kan perlu energi, Pak. Betul. Iya kan? Manipulasi ini. Nah itu. Makanya saya akan lakukan waktu itu saya ikut tes. Pada saat dapat salah satu atlet pada saat sesuai dengan harapan saya tarik. Kamu ini akan calon juara loh. Kaget dia. Kamu pernah juara nggak? Saya bilang. Pernah. Di mana? Cabur apa? Di Wushu. Itu Ade Permana lah itu saya. Ini saya bilang ini pasti akan juara di MMA. Itu saat audisi. Pada saat audisi. Padahal dia belum juara. Belum juara. Abang udah tahu dia. Saya udah tahu ini pasti akan calon juara. Karena dia mempunyai fisik yang prima. Oh. Abang lihat sendiri kan, lama dia memegang sabuk. Iya. Iya kan? Jadi dengan abang lihat dengan cara tes begitu aja abang bisa tahu dia pasti jadi juara. Begitu juga dengan Winry. Apa Winry berbeda? Iya, Winry juga fisiknya bagus. Dia mempunyai BIP ya, dia punya PO2 max itu hampir 60. Dia di kelas dia ya, di kelas 77. Dia punya dia pernah saya tes itu sampai sekarang dia masih bagus, nggak tahu dari sekarang. Waktu itu dia masih bagus. Dia punya BIP sampai 12 level. Wih. Iya, satu level itu bolak-balik 20 meter itu 8 sampai 10. Tapi dia 12 level. Satu level sampai set and run itu bisa sampai 8-20 kali. 8, terus level kedua 8, level ketiga bisa 9, level keempat bolak-balik tuh Bang, 20 meter. Tapi dia bisa nyampe 12 level. Nah, dari situ kan bisa tahu fisiknya ya lumayan lah untuk di Indonesia. Sehingga makanya mainnya juga enak. Oke, sekarang abang kan berjuang di luar. Walaupun bukan di One Pride, abang di luar tapi tetap untuk One Pride. Iya. Apa target abang sih sebenarnya untuk menjadi? Ada hati saya ini apa yang saya ada 2 lagi yang kan saya ada masih saya simpan 3 lagi lah masih saya simpan. Saya akan berjanji akan bikin dia menjadi sabuk. 3 ini 3 orang. 3 atlet yang 3 mau atlet. abang simpan. Iya. Abang mau jadikan mereka juara. Juara di champion di One Pride. Itu udah saya siapkan. Udah siap nih. Udah saya siapkan. Ya termasuk Ronald. Yang 2 lagi nanti. Gitu. Ya, saya siapkan. Makanya kemarin Ronald main sebentar kan sama si Sutrisno. Iya, padahal pegulat. Pegulat. Sama kayak abang kan? Iya, tapi kan saya tahu kelemahannya. Iya, dia udah adu strength gitu kemarin si Ronald. Udah strength pada saat stand up udah hajaran. Nah, di atas ya selesai. Jadi di bawah waktu masih Sutrisno main itu udah kalah strength, adu strength di situ. Jadi pada saat stand up baru dihajar Ronald. Itu Bang. Jadi ya mudah-mudahan ya Tuhan berkehendak untuk ya ada calon ini bisa jadi tergantung dari persiapan juga. Oke, saya mau minta pendapat abang nih. Iya Bang. Soal One Pride yang udah sekarang kan kata abang udah 8 tahun. Ya, tadi pendapat abang fighter-fighter kita dari yang
One Pride baru mulai. Sekarang bagaimana pendapat apa? Ya pastinya namanya proses ya. Proses itu pasti ada perubahan. Tapi kalau menurut mata saya terlalu terlambat berubahnya. Telat gitu loh. Telat 8 tahun ini udah harus main di UFC, udah harus main di itu. Ingat nggak? Dulu One Champion masih duluan mana sih sama kita? Tapi kamu Bang Rian lihat sendiri One Champion atletnya. Seperti apa sekarang? Udah bisa ngalahin kelas-kelas UFC. Itu kan prosesnya bukan karena di TV aja. Di belakang itu pasti ada proses, Bang. Proses latihan, lihat maskelnya. Kalau atlet-atlet kita maskelnya kenceng tapi begitu main kendor. Itu loh. Jadi benar-benar ya maksud saya menurut saya ya kurang perhatian lah. Maksudnya dia kurang fokus latihan gitu loh. Jadi Abang melihat itu agak telat kita. Telat. Menurut saya. Walaupun kita sekarang udah dilirik ya. Padahal bisa lebih cepat lagi dari itu. Harusnya. Saya hitungannya harusnya. Karena saya pernah ngobrol sama tim inti, ini kalau seandainya pembinaan yang baik, ini hanya butuh waktu itu ya, waktu saya sebelum keluar yang sebelum 5 tahun, hanya 2 tahun itu bisa seharusnya, Bang. 2 tahun lagi. Itu kayak JK itu juga tuh pernah saya latih, Bang. JK Saragi, Billy Pasulatan itu pernah saya latih semua. Jadi itu pernah dibentuk sama saya tangannya Bung Linson juga ya? Iya. Brian Lawitan. Nah, pernah. JK Saragi. Kan? Ya, terus Novan Kaunang. Itu pemegang sabuk. Iya, pernah saya pegang. Pernah saya pola itu, Bang. Jadi semua berkat tangan dingin Abang. Ya itu makanya saya main di belakang aja. Karena kenapa saya kalau di dewan juri kan gak enak juga, Bang. Gak enak. Makanya saya belakang aja lah. Saya yang penting ya sama-sama kita membangun olahraga MMA ini khususnya di Indonesia gitu supaya lebih enak lah ditonton gitu, Bang. Tentunya gini, Bang. Kalau ada Abang tadi mengurutkan berapa orang nama yang itu ya kan. Tentunya ada syarat Abang kenapa mau ini kan, mau melatih dia. Kalau pasti ada syaratnya kan? Iya. Ada pilihan Abang sendiri. Dan kenapa? Saya bisa mau ngelatih terus dan bisa langsung keluar. Apa syaratnya, Ki? Ya. Dan kiatnya apa dari seorang fighter? Kalau saya melihat ya salah satu ya pastinya kalau fisik semua teknik bisa dibangun. Walaupun dia juara, saya harus lihat karakter dan attitude dia. Sehingga saya kalau ini udah nggak bagus, lebih baik daripada membunuh orang dan membunuh kita, lebih baik ya biarkan dia berjalan dia sendiri. Emang ada karakter fighter yang aja fighter itu tidak baik? Ada banyak, ada aja. Jadi merasa dia udah hebat, udah merasa apa, jadi dia seakan-akan merasa sudah lebih dari pelatihnya. Padahal itu tidak boleh. Tidak boleh. Jadi harus ya punya attitude lah. Lalu saran Abang untuk para fighter One Pride apa nih, Bang? Ya, untuk menjadi champion dengan pribadi yang baik dan apa sarannya, Bang? Ya pasti itu. Yang saya bilang kedisiplinan. Lu mau nakal mau apa nggak masalah. Disiplin, takut sama Tuhan itu nggak apa-apa juga. Iya, mau nakal nggak apa-apa, tapi harus ingat Tuhan juga gitu loh. Itu kalau saya dulu gitu, Bang. Mau nakal ke sana-sana, tapi kalau udah di rumah, aduh gua berdoa dulu lah, gua takut kalau itu ada bikin dosa gitu kan. Ya itu saya bandel dulu. Walaupun Abang bandel tetap bandel, tetap disiplin. Saya aja kadang-kadang kalau pulang kadang pernah tuh, Bang. Masih ada takutnya berarti takut. Ya, walaupun bandel ya. Tapi sama orang saya nggak ada takutnya. Tapi saya suka sama karakter orang Batak. Abang kan orang Batak. Mereka bandel ya, luar biasa di luar. Suka mukul orang, tapi pas pulang sama ibunya, waduh, nggak berani ya, Bang ya? Nggak, mungkin rata-rata seperti itu, Bang. Itu emang karena karakter suku. Iya, emang kalau ibu memang saya aja bawa kemana-mana, kalau kejuaraan ke luar negeri kemana-mana, mama saya bawa, Bang. Oh gitu? Iya, karena kekuatan saya di mama saya juga, tapi udah almarhum. Saya bawa kemana, ke Jepang pun saya bawa dia, Bang. Gitu ya, Bang ya. Karena kalau udah didoain dia, udah pasti kuat. Abang ngerasa nyaman? Iya, merasa kuat. Iya, saya merasa kuat. Ada pendukung, ada energi baru lagi gitu. Percaya dirinya semakin ada gitu. Walaupun itu kalau saya gitu. Walaupun Bang Linson sangar begini, tapi
sosok orang tua tetap orang tua, satu ya. Tuhan juga, iya. Saya memang kalau di ring nggak ada cerita, karena ada aturan, walaupun mau hancurin orang kan ada aturan, kan gitu loh. Berarti saya mau mengarah kepada siapa nih orang yang paling berjasa di karirnya Bang Linson? Ada. Selain paman saya, yang tadi yang gulat yang ya. tadi, Gulat, terus ada dosen-dosen saya, almarhum Octavianus Patakupan. Itu sangat berjasa sekali. Iya. Johan Salubis, terus Jansen Jutalo. Ini dosen semua. Dosen semua, wah Hidayat. Itu dosen semua. Ini yang mengajarkan abang. Ini Semua. tim. Tim. Ada tim fisik, tim teknik, tim kultur apalah gitulah, tim semua tim. Dia tuh yang bikin saya jadi orang dan jadi orang yang bagus gitu loh, jadi juara. Itu. Tapi ya begitulah sekarang ya, puji Tuhan ya sekarang ya bisa kesini gitu loh. Luar biasa bang. Iya. Bang. Gimana bang? Buat abang, artis One Pride buat abang nih apa sih? Arti One Pride. Iya. One Pride. Berarti kan harus menjadikan ada salah satu yang jadi nomor satu. Makanya One Pride nomor satu. Jadi harusnya kita harus membina atlet-atlet kita ini sampai nomor satu. Begitu ya? Iya, harus sampai juara dunia. Harus kayak misalnya kalau misalnya ditinju udah kayak Mayweather gitu. Nggak tahu kayak kalau MMA kayak McGregor gitu. Harus ada seperti itu. Makanya jangan dibilang One Pride lagi. Kalau nggak ada juara, harus ada salah satu atlet kita yang juara. Makanya One Pride. Harus ada nomor satu. Cari. Supaya ya One Pride-nya nggak hilang. Artinya, iya, saya berpikir seperti itu. Mungkin ada. Abang kan dari Batak. CK juga dari Batak. Saya lihat karakter Batak begitu kuat di One Pride ya. Saya lihat. Apa yang bikin orang Batak tuh senang sekali tuh bermain di MMA? Mungkin ya orang Batak biasanya ya kalau orangnya mau apa namanya, kalau misal nggak takut dia kalau misalnya dia ke daerah-daerah, dia mempunyai mental seperti itu, pernah apa namanya ngerantau. Rata-rata orang Batak seperti itu ngerantau sehingga sudah terbangun dan sudah ada benih memang dari kecilnya mungkin seperti itu. Jiwa apa orang tuanya memang udah biasa keras seperti itu. Jadi sehingga atlet-atlet di One Pride aja rata-rata orang Batak. Makanya saya pernah bilang Bung Rian, ganti aja artinya Kobi, saya bilang. Apa tuh Bang Linson? Komite Orang Batak Bela Diri Indonesia. Saya bilang. Saya pernah tanya itu memang. Kenapa Bang mau diganti? Nanti diomelin sama Pak Ardi loh. Gitu. Habis orang Batak semua. Makanya saya bilang maunya kan jangan Batak semua, biar berkompetisi. Makanya perlunya binaan, pembinaan itu perlunya kita pergi ke sana ngelatih, sehingga kan berkompetisi Bang. Nggak hanya Batak semua yang main, kasihan kan Bang kalau Batak semua adu pukul. Saya kadang-kadang bisa contoh, maaf Bang, saya Marga Simanjuntak ketemu sama Marga Simanjuntak, masa mau main pukul-pukulan satu darah, bisa jadi berantem itu Bang. Kalau Batak ya, betul. Maaf izin. Tapi begitu. Berkat abang, Manado besar juga loh sekarang. Ada Billy Pasulatan, ada Windri Patilima, ada Brian Lawitan. Kan abang waktu audisi abang di sana kan waktu itu. Ya, dan memberikan coaching klinik pada semuanya. Iya, itu memang perencanaan saya. Ada perencanaan saya akan berangkat, misalnya dia mau panggil saya ngelatih di daerah misal Kalimantan, ngelatih di Manado, di Medan, di mana. Memang saya akan lakukan itu semoga berkompetisi Bang. Emang jiwa saya maunya supaya anak-anak juara aja, supaya enak nontonnya gitu loh Bang di TV. Itu makanya saya dipanggil ke Manado supaya rame nanti mau Batak fight gitu kan, biar rame. Saya dengar nama Linson Simanjuntak itu nama yang udah ngeri kalau ngeliat di Linson Simanjuntak sebagai Dewan Juri. Dan sekarang pun Linson Simanjuntak juga menurut saya masih besar. Gitu. Makasih Bang. Gitu. Dan kalau mungkin ada yang mau abang sampaikan
sampai di karir abang sekarang ini, pada orang-orang yang support abang, mungkin bisa disampaikan ke siapa abang? Yang support saya. Iya. Support saya maksudnya gimana ini bang? Yang support sampai abang karirnya di sini sampai menjadi champion saat itu, dan sekarang Bang Linson juga menjadi pelatih yang disegani juga kan? Iya, pastinya orang tua. Iya, orang tua, tapi orang tua udah almarhum. Pasti juga ke paman saya. Paman saya ya sekarang ya lagi sakit, dia masih hidup, ya masih stroke. Itu yang saya sampaikan, semoga paman saya itu cepat lekas sembuh. Ya, terus dosen-dosen saya yang menjadikan saya jadi dulu walaupun saya kuliah bandel ya, saya tetap dapat ilmunya. Dapat ilmunya, jadi saya berterima kasih juga sama dosen almarhum Bung Oktav, Jansen Jutalo, itu Johansa Lubis, Pak Hidayat, seperti itu. Saya terima kasih sama beliau. Makanya saya dapat ilmu-ilmu dari mereka, Bu. Maka itu saya mengucapkan terima kasih sekali sama beliau. Oke, Bang. Mantap. Bang, ditahan dulu. Boleh Bang, dialap dulu Bang. Ada tisu nggak? Ada. Nah. Ini kadang suka kalau kurang tidur gitu Bang. Dikat, Son. Son, di itunya. Kan kelihatan. Kelihatan. Gua kalau kurang tidur lagi gitu. Bang. Yang sebelah sini Bang. Semalam tidur jam berapa? Gua langsung keluar teh mata kalau gua tidur. Iya, saya juga kemarin tidurnya, 4:30 saya baru tidur. Udah? Masih? Udah. Pertanyaan terakhir ya. Ini terakhir Bang. Iya. Lu mau ada lagi? Enggak. Kalau mau nanya, boleh. Enggak sih. Abang ada tambahan lagi ya? Dari yang kita cerita tadi? Aduh, dicakap banget itu ceritanya. Aduh. Bisa aja. Legend banget. Ini legend ini, idola saya ini. Bisa. Ya, lanjut. Oke, kickroll 3, 2, 1. Oke Bang, pertanyaan terakhir nih. Iya Bang. One Pride udah berjalan 8 tahun. Ya. Walaupun tanpa abang. Tapi mungkin abang ada masukan apa yang mesti dibenahi di One Pride, atau apa yang perlu jadi perhatian khusus agar One Pride ini bisa lebih go internasional lagi. Itu yang saya bilang Bang, karena saya dari amatir, saya pastinya semua di amatir itu pasti ada proses tahapan-tahapan itu. Saya bilang itu ya kalau boleh usul, berilah pembekalan ke daerah-daerah, kirim gitu loh, jagonya Indonesia siapa sih, misalnya tim kita, tim ini siapa, kirim ke yang pelosok gitu untuk ngasih pembekalan atau kasih coaching klinik, kasih kemana, keliling gitu, di timur tengah gitu loh, maksudnya wilayah tengah, wilayah timur, wilayah barat, kirim. Sudah itu kan kalau seandainya berkualitas kan pasti enak ditonton Bang. Itu makanya ya kalau boleh jangan hanya satu cabur olahraga aja yang dilatih. Semua ini kan udah MMA. Jangan pilih kasih. Kalau punya ilmu kasih gitu loh. Itu sih maunya saya. Jadi kirim sana, kan rata-rata di olahraga kita, khususnya di kita ya. Kalau saya lihat monoton di atas, kebanyakan di atas. One Pride sebaiknya mengirim pelatih-pelatih, sosialisasikan lagi MMA, gitu, ke berbagai daerah, karena banyak juga daerah-daerah yang banyak Bang memiliki talenta-talenta baik Bang. Banyak sekali Bang, banyak sekali, cuman tidak, ya itu makanya terima kasih sama Pak Ardi udah ada wadahnya, tinggal di dalamnya itu yang harus dikembangkan gitu. Pak Ardi udah kasih tempat, udah kasih maaf kata semua, apa sih yang gak udah dikasih, uang udah ada, ini udah ada, iya kan, ongkos apa semua, cuman ya itu saya bilang tadi, 8 tahun itu harusnya udah go internasional, dari jangankan 8 tahun, 3 tahun dulu One Pride, One Champion, cepet tuh lihat Pak Bang Rian nonton, cepet kan, bagus mainnya semua. Nah itu makanya ya saya yang ngasih masukan aja ya, yaitu terserah ngasih masukan aja, kalau boleh
ya pastinya kan banyak lebih dari saya yang jago-jago di dalam One Pride itu. Di dalam One Pride itu kan banyak yang jago-jago, tim jago-jago. Maksudnya jangan pelit-pelit lah ngasih teknik gitu loh. Kasihlah ke adik-adik kita. Kalau udah lengkap semua teknik itu kan enak kita nontonnya. Orang TV juga ngemasnya kan enak. Betul. Iya kan? Kalau udah dikemas kan enak. Kalau udah atlet udah jago, udah bagus, berkualitas, pasti kemasnya enak Bang. Mau disuruh apa aja enak. Betul kan banget, gitu Bang. Itu sih kalau saya. Ya, semoga harapan Bang Linson bisa terlaksana. One Pride semakin bisa go internasional, semakin lebih maju lagi, semakin melahirkan fighter-fighter juga. Dan sukses juga. Makasih banget buat Bang Linson yang udah berbagi kisah inspiratif dan ilmu-ilmunya tadi, pesan-pesannya juga buat para fighter-fighter Indonesia. Oke. Semoga Bang Linson bisa melahirkan fighter-fighter dari doain Bang semua ini ya, walaupun di belakang layar sekarang nih ya Bang ya. Layar, tapi tetap aja nomor 1 One Pride. Siap. Oke, buat mitra olahraga jangan lupa like, komen dan share. Subscribe YouTube Lensa Olahraga serta follow IG Lensa Olahraga di @lensaolahraga.id dan juga Facebook Lensa Olahraga. Saya Septian Hermawan dan saya Linson Simanjuntak, The Predator. Tonton terus Lensor Podcast karena Lensor Podcast saatnya olahraga yang bicara.